Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosana dari kelas 6C. Saya akan mempresentasikan kimia organik 2. Baik, pertama kita akan membahas materi aldehid dan keton. Aldehid atau alkana adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisinya. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisinya. Kayak ini terikat sama yang ini gitu. Aldehid dan keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil tetapi berbeda pada posisi gugus tersebut. Aldehid contohnya formaldehid, keton gugus karbonil yang berada di tengah rantai karbon. Contohnya aseton. Perbedaan utama posisi gugus karbonil di ujung aldehid dengan keton, posisi gugus karbonil di ujung aldehidnya, finish di tengah keton. Jadi di ujung aldehid, di tengah keton. Keduanya bersifat polar dan biasanya mengalami reaksi nukleofilik. Di sini ada sifat aldehid dan keton. Yang pertama termasuk golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, yang ketiga rantai pendek yang larut dalam air. Kegunaan aldehid yaitu bahan pengawet, formaldehid, bahan baku industri pangan, asetaldehid, industri farmasi, sinamaldehid. Kegunaan keton yaitu pelarut dan bahan baku industri, aseton, metiletilketon, industri farmasi, nabumeton, dan metadon. Rumus umumnya aldehid ini keton ini aldehid, ini keton. Nah, di sini gugus alkilnya, rantai karbonnya nih. Ya. Oke. Habis itu ada tata nama IUPAC aldehid. Nama alkana tambah akhirannya al. Ini biasanya al kan. Contohnya etanal, ya, CH3COH. Propanal, ini al, CH3, CH2, CHO. Keton, nama alkana tambah akhirannya on. Contohnya propanon, on. CH3CO, CH3 butanon. Sifat fisik titik lebih tinggi dari eter atau alkana tapi lebih rendah dari alkohol. Larut dalam air, terutama rantai pendek. Berbau tajam, formaldehid. Menyengat, aseton seperti penghapus kuku. Biasanya kan kalau orang mau menghapus kuku kan pakai aseton tuh, menyengat banget baunya. Oke, baru masuk ke sifat kimianya. Aldehid mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Reaksi dengan reaksi Tollens, Ag+ tambah Ag+ cermin perak. Reaksi dengan Fehling, endapan merah bata. Keton susah teroksidasi, tidak bereaksi dengan Tollens ataupun Fehling. Bisa direduksi menjadi alkohol sekunder. Reaksi aldehid, reaksi adisi dengan air, reaksi adisi dengan alkohol, dengan hidrogen cyanida, dengan reaksi Grignard, dengan hidrogen LDC, dengan hidrida logam, adisi eliminasi dan oksidasi. Masuk kita materi kedua, karbohidrat, yaitu pengertian senyawa organik yang terdiri unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen, umumnya dengan rumus umum CH2O. Fungsinya sumber energi utama bagi tubuh. Klasifikasinya monosakarida, gula sederhana, disakarida 2 monosakarida, polisakarida, polimer dari banyak monosakarida. Ya, masuk ke materi ketiga, asam karboksilat. Pengertiannya senyawa organik yang mengandung gugus karbonil karboksil, yaitu COOH. Contohnya asam asetat, CH3COOH, asam benzoat, dan asam format. Sifatnya bersifat asam lemah, dapat membentuk garam dan ester. Kegunaannya bahan pengawet, produksi ester, sintesis kimia. Masuk materi yang terakhir, lipid. Pengertiannya senyawa organik yang tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik, misalnya ether dan kloroform. Fungsinya cadangan energi, komponen membran sel pelindung organ. Jenis lemak dan minyak, tersusun dari asam lemak dan gliserol. Fosfolipid, komponen utama membran sel. Steroid, misalnya kolesterol dan hormon steroid. Oke, baik, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.